sebetulnya mata kuliah ini itu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bagaimana dia bisa menggali potensinya, tidak hanya sebatas ide, tapi bagaimana dia dari beride, merealisasikan ide, mencari dana, mencari relasi, semuanya sampai dieksekusi dalam bentuk sebuah pertunjukan. Tapi karena Menper ini adalah untuk ilmu komunikasi, sebetulnya manajemen pertunjukan ini adalah sebuah kegiatan yang memanage sebuah pertunjukan, tapi pertunjukan itunya sendiri merupakan media untuk menyampaikan pesan. Karena kita orang komunikasi, jadi Menper itu sebetulnya bagaimana membuat media pertunjukan sebagai sebuah saluran pesan. Nanti teman-teman pada saat sudah terjun kembali ke masyarakat, sudah lepas dari universitas, teman-teman dapat mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan di manajemen pertunjukan ini. Yang pastinya teman-teman diharapkan bisa memanage apapun itu, mulai dari waktu, keuangan, orang, organisasi, kelompok, dan sebagainya. Karena di manajemen pertunjukan ini hampir semua manajemen dilakukan oleh teman-teman pada saat pengaplikasian mata kuliahnya. Nah, selain itu juga di sini harapannya teman-teman bisa membangun networking dengan perusahaan atau mungkin dengan narasumber dan dengan banyak pihak seperti itu untuk bisa mensukseskan apa yang teman-teman ingin kerjakan. Yang pertama pasti soal corona ya, jadi kita juga kesulitan mungkin dalam pencarian tempat, perizinan kayak gitu sih, dan banyak ada beberapa teman kami yang nggak bisa balik juga karena corona ini dan di masa PPKM ini. Awalnya nggak pernah sih kita kepikiran tentang topik student ini ya, tentang soal student ini. Udah banyak 10 ide lah sekitaran segitu, tapi ditolak terus sama dosen, dan pada akhirnya kami udah diskusi lagi, dan tiba-tiba kami diskusi tiba-tiba muncul aja gitu ide-ide itu pun dari teman-teman juga, jadi nggak cuma kayak satu orang tapi ada banyak juga yang bersuara. Yang pertama di narasumber Kak, kita soalnya masih takut kalau misal mereka datangnya nggak tepat waktu, terus nanti acaranya ngaret dan nggak sesuai sama rundown. Terus selain itu teknis juga sih Kak, soalnya tadi lihat dari awal juga agak kurang, tapi ternyata masih bisa diselesaikan. Terus buat kesulitan yang lain kayaknya cukup. Topik waria ini, pertama topik waria ini menurut kami adalah satu topik yang unik. Kenapa unik? Karena banyak orang yang belum banyak mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan ketika seorang waria, khususnya ketika berada di kehidupan sehari-harinya sebagai waria gitu. Ketika di siang hari apakah dia menjadi waria atau dia sebagai apa gitu, banyak orang yang tidak mengetahui ini gitu. Dan tentu itu adalah sesuatu yang menarik, dan kami rasa itu sangat cocok ketika dibawa ke dalam satu manajemen pertunjukan dengan tema survei gitu. Kalau dari izin sendiri ya, sebenarnya kita sudah berupaya dengan cara manual ya, mungkin kita menyertakan proposal dan lain-lain, dan itu sempat ditolak meskipun sudah mengikuti alur yang benar, karena memang untuk isu COVID ini terutama penggali kubur itu masih sangat kontroversi untuk di tahun ini ya. Oke, kalau misalnya aku pribadi sih manage-nya ya dari online itu lewat WA sama Google Meet gitu, dan puji Tuhannya dan aku sangat bersyukur punya anggota kelompok tuh yang mau bekerja sama dengan baik dengan aku gitu. Oke, untuk saya sendiri kan di kelompok strategi kan ada beberapa sih. Nah, di beberapa itu ada koordinator. Saya itu mengkoordinasikan dengan beberapa koordinator terlebih dahulu, baru dari koordinator ke anggota. Tapi ketika koordinator tidak bisa menghandle, maka saya akan turun sendiri untuk ngobrol langsung dengan yang bersangkutan, punya masalah apa, terus memberikan suatu solusi kepada dia. Untuk pemasukan dari kelompok kami itu sekitar 29 juta. Wow, itu dapat dari mana aja dari
kita dapat dari banyak Kak, ya, itu ada kita ngerencanain bahwa 1,5 juta ini untuk per orang, tapi kita ngasih nggak semerta-merta uang itu dari pure 1,5 harus kasih ke kita secara pribadi gitu Kak. Tapi kita juga ngasih solusi, yaitu dengan adanya usaha dan juga sponsoring, jadi teman-teman itu nggak terbebani 100% ke dia gitu. Mantap sih, kerjasamanya sama teman-teman tuh asik sekali. Proses-proses diskusi apa segala macam tuh kemarin juga sempat ada menyarankan ke teman-teman juga, dan ternyata didengarkan dan malah menjadi membantu semua ini gitu loh. Mantap sekali. Ini kita disuruh buat analisis kasusnya dulu, baru kita bikin ceritanya. Nah ini menurutku suatu yang baru dan menurutku adalah pengalaman yang berkesan banget gitu. Kita bisa tahu dulu kasusnya seperti apa sebelum kita membuat cerita, dan kita punya tujuan apa yang pengen disampaikan dalam pertunjukan ini. Jadi kami sebagai orang tua sebenarnya tidak lebih pinter, tapi kebetulan kami lahir duluan. Jadi kadang-kadang bisa memarahi mereka, mengarahkan mereka, meskipun barangkali kami salah, kami tetap ngeyel, memaksakan gitu. Tapi bagus, kooperatif, teman-teman kooperatif sebagai insan yang sedang belajar, dia mau belajar. Dari awal cukup ini sih, saya merasa cukup nyaman karena tadi diundang gitu kan. Dari awal komunikasi juga jelas, sampai tadi di acara, pre-acara gitu, penjelasan ke saya tentang gimana sih rundown-nya, gimana sih apa yang mau dilakukan. Saya sebagai pengisi acara cukup jelas dengan hal itu dan nyaman berada di sini bersama panitia gitu. Saya percaya bahwa apapun yang teman-teman kerjakan pasti akan membuahkan hasil. Walaupun teman-teman menjalani mata kuliah manajemen pertunjukan di tengah kondisi COVID seperti ini, tetapi saya melihat bahwa ada progres positif dari apa yang sudah teman-teman presentasikan. Nah, saya ingin berpesan untuk teman-teman 2018, semangat, semoga di pertunjukan di semester antara ini membuahkan hasil yang baik buat teman-teman. Dan untuk teman-teman yang akan menjalani manajemen pertunjukan semester berikut atau tahun-tahun selanjutnya, saya percaya bahwa banyak pengalaman yang teman-teman bisa ambil dari kakak-kakak angkatan kalian, baik itu dari 2017, 2018 maupun yang angkatan sebelumnya. Saya percaya kalian bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, just do the best. Ketika kalian udah pernah bikin kayak gini, harapannya kalian bisa bikin kayak gini di luar sebagai pengabdian masyarakat, gak hanya ngejar nilai, cuman kalian bisa bikin kayak gini sebagai hiburan alternatif untuk masyarakat luas. Mungkin kalian bisa lakuin ini lagi gitu, dan saran saya ya pakai saya lagi. Nah sebenarnya kalau buat kritik sih saya tadi dari awal tuh cukup menikmati acaranya. Jadi menurut saya belum nemu apa nih yang harus dikritik, karena dari tadi cukup jelas ya. Untuk sarannya sih berarti dipertahankan kayak gitu. Setuju. Masuk. Gokil abis. Mantap. Aduh. Aduh. Gokil. Mantap. Ciamik. Gokil. Kita benar-benar ini pecah sih Kak. Keren banget. Sekarang les.